Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan analisis produktivitas dengan metode MEPIS di CV Cherry Sarana Argo. Kami beranggotakan 4 orang. CV Cherry Sarana Argo merupakan perusahaan yang memproduksi mesin-mesin untuk keperluan pertanian. Perusahaan ini mampu memproduksi mesin baja minimal 25 unit per bulannya. Hal ini merupakan angka produksi yang harus dicapai minimal oleh perusahaan ini. Untuk menjaga agar kinerja perusahaan tetap terjaga, maka diperlukan pengukuran produktivitas untuk melihat seberapa efektif kinerja dari perusahaan ini. Metode yang digunakan dalam pengukuran produktivitas adalah metode APC yang digunakan untuk melihat hubungan langsung antara tingkat produktivitas dengan profitabilitas. Berkaitan dengan manajemen produktivitas total, diagram sebab akibat fishbone diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab itu. Siklus produktivitas Schumann dan MEPIS. Untuk yang pertama, pengukuran produktivitas atau measurement. Yang kedua, evaluasi produktivitas atau evaluasi. Yang ketiga, perencanaan produktivitas atau planning. Yang keempat, peningkatan produktivitas atau improvement. Yang kelima, mempertahankan produktivitas atau sustaining. Pengukuran produktivitas atau measurement. Pengukuran produktivitas total diimplementasikan dengan menggunakan metode APC menggunakan 3 indeks, yaitu 1. Perhitungan indeks produktivitas, 2. Perhitungan indeks profitabilitas, yang ketiga perhitungan indeks harga perbaikan. Berikutnya perhitungan indeks produktivitas. Perhitungan indeks produktivitas memerlukan periode dasar sebagai pembanding untuk periode berikutnya. Pada perhitungan produktivitas CV Cherry Sarana Argo ini menggunakan periode dasar bulan Oktober karena diasumsikan bahwa pada bulan Oktober memiliki tingkat produktivitas yang stabil, sehingga indeks produktivitas untuk periode dasar adalah 1. Berikut adalah tabel perhitungan indeks produktivitas. Di sini terdapat bulan Oktober, November, dan Desember. Untuk elemennya yaitu tenaga kerja, material, modal, energi, serta lain-lain, total input, total produktivitas. Di sini juga terdapat output total, input, angka indeks, dan indeks produktivitas. Untuk perhitungannya di sini output total dan input dibagi, yaitu 350.980.237 dibagi 41.500.000. Dengan hasilnya di angka indeks yaitu 8,457. Untuk materialnya output total dibagi input 350.980.237 dibagi inputnya 180.657.000. Untuk hasilnya 1,943. Begitupun seterusnya sampai di energi. Untuk lain-lain juga termasuk total input ini, yaitu total input tenaga kerja, material, modal, energi, lain-lain itu ditambahkan semua lalu dibagi dengan output total yang hasilnya
yang hasilnya menjadi 1,443 di tabel total produktivitas. Untuk bulan November sama dengan bulan Oktober, begitupun Desember, berbeda dengan hasil total input dan total produktivitas. Di sini adalah tabel indeks profitabilitas dan perbaikan harga. Bisa dilihat di tabel di atas. Perhitungan indeks profitabilitas dilakukan dengan menentukan indeks dari output dan input terlebih dahulu. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan indeks profitabilitas dan indeks perbaikan harga dari periode Oktober hingga Desember yang diperlihatkan pada tabel sebelumnya. Pada tabel di atas, karena yang dijadikan periode dasar, tentunya yang dihitung produktivitasnya adalah untuk periode pada bulan November dan Desember. Periode bulan Oktober dijadikan dasar dalam perhitungan produktivitas untuk bulan berikutnya. Perhitungan indeks perbaikan harga, indeks profitabilitas didapatkan berdasarkan harga yang berlaku, sedangkan indeks produktivitas didapatkan berdasarkan harga yang konstan. Hasil perhitungan indeks perbaikan harga dapat dilihat pada tabel di atas. Berikutnya evaluasi produktivitas atau evaluation. 1. Tingkat produktivitas parsial. 2. Produktivitas total. 3. Analisis profitabilitas. Yang keempat, analisis indeks perbaikan harga. Berikutnya produktivitas parsial. Tingkat produktivitas tenaga kerja mencapai titik terendah pada bulan November, yaitu 0,791. Nilai produktivitas tenaga kerja yang menurun dapat disebabkan karena jumlah jam kerja yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh operator yang bekerja. Tingkat produktivitas energi juga mengalami penurunan pada bulan November dengan nilai indeks produktivitas adalah 0,840. Sedangkan pada bulan Desember naik menjadi 0,895. Penyebab rendahnya produktivitas pada bulan November dikarenakan meningkatnya jumlah energi yang digunakan pada bulan tersebut. Energi yang digunakan berupa listrik untuk mesin-mesin dan air yang digunakan sebagai pendingin bagi mesin yang besar. Tingkat produktivitas material mengalami penurunan pada bulan November, yaitu 0,828 karena jumlah bahan baku yang digunakan lebih banyak dari periode dasarnya dan biaya bahan baku yang naik karena perusahaan ini tidak menggunakan inventory untuk bahan bakunya, sehingga ketika harga naik perusahaan tetap harus membeli dengan harga tersebut. Tingkat produktivitas modal juga mengalami penurunan pada bulan November dengan nilai indeks adalah 0,852 disebabkan karena jumlah pendapatan yang menurun, sedangkan modal yang digunakan tetap untuk tiap bulannya. Tingkat produktivitas lain-lain dalam hal ini berupa biaya pemeliharaan mesin, biaya administrasi, biaya distribusi dan sebagainya. Indeks produktivitas mencapai nilai 0,918 pada bulan November, sedangkan pada bulan Desember mengalami penurunan menjadi 0,873. Hal ini disebabkan oleh pemeliharaan mesin yang kurang memadai dan pemeliharaan mesin yang rusak dilakukan jika mesin tersebut telah mengalami kerusakan. Berikutnya tingkat produktivitas total. Tingkat produktivitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola keseluruhan input yang dimiliki oleh CV Cherry Sarana Argo, yaitu input tenaga kerja, input material, input modal, input energi, dan input lain-lain. Selama 3 bulan pengukuran dari bulan Oktober hingga Desember didapatkan produktivitas total tertinggi pada bulan Desember, yaitu sebesar 0,897, sedangkan yang terendah pada bulan November sebesar 0,824. Untuk berikutnya presentasi saya lempar ke Mas Maheru.
Analisis tingkat produktivitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai indeks profitabilitas berada pada nilai di bawah 1. Hal ini menandakan perusahaan mengalami kerugian, namun nilai input yang dihasilkan pada tiap bulannya tetap lebih kecil dari output yang diperoleh oleh perusahaan. Faktor ini dapat disebabkan karena hasil pendapatan yang diperoleh mulai dari bulan Oktober dan Desember lebih kecil dari pendapatan yang dihasilkan pada bulan Oktober. Sebagai periode dasar, karena nilai produktivitas ini membandingkan dengan nilai produktivitas pada bulan Oktober, oleh karena itu perusahaan mengalami penurunan produktivitas. Indeks profitabilitas ada 5 macam, yaitu indeks profitabilitas tenaga kerja, material, modal, energi, dan lain-lain. Yang pertama dari tenaga kerja mengalami kenaikan pada bulan Desember karena biaya tenaga kerja untuk bulan November mengalami kenaikan. Dari segi material, biaya yang dikeluarkan untuk material pada bulan November mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan penurunan nilai profitabilitas pada bulan November. Namun, Desember CV Cherry Sarana Agro mampu menekan biaya material sehingga nilai profitabilitas menjadi meningkat. Yang ketiga dari modal. Modal nilai terendah pada bulan November karena jumlah output yang dihasilkan pada bulan November mengalami penurunan, menyebabkan nilai profitabilitas juga menurun. Dari segi energi, titik terendah pada bulan November karena jumlah energi yang digunakan pada bulan ini lebih besar dari periode sebelumnya, sedangkan jumlah pendapatan pada bulan November mengalami penurunan. Untuk indeks perbaikan harga menentukan perbaikan harga, yaitu rasio dari indeks profitabilitas dengan indeks produktivitas. Dari hasil perhitungan data, indeks perbaikan harga memiliki hasil 1. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbaikan harga global yang mempengaruhi indeks perbaikan harga tersebut. Perencanaan produktivitas planning. Untuk dapat melihat akibat dari penurunan produktivitas pada CV Cherry Sarana Agro dapat dilihat pada diagram fishbone. Diagram fishbone, rendahnya produktivitas material terhadap perusahaan CV Cherry Sarana Agro. Yang pertama, bahan baku dapat disebabkan karena biaya bahan baku yang tidak stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan membina kerjasama yang baik dengan supplier, sehingga perusahaan bisa mendapatkan harga yang terbaik dalam bahan baku. Yang kedua, mesin produksi, yaitu maksudnya adalah perbaikan mesin yang masih menggunakan kebijakan mesin diperbaiki jika ada kerusakan. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti sistem kebijakan perawatan mesin dengan kebijakan yang preventif, menambah mesin yang baru jika keadaan mesin dinilai tidak layak digunakan. Untuk diagram fishbone rendahnya produktivitas tenaga kerja di CV Cherry Sarana Agro. Operator kurangnya motivasi dari perusahaan terhadap operator yang bekerja. Padahal motivasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu, perusahaan dapat memberikan penghargaan atau insentif pada karyawan yang mampu menunjukkan kinerja yang baik. Diagram fishbone rendahnya produktivitas energi pada CV Sarana Agro. Produk yang dihasilkan lebih banyak dari biasanya. Hal ini menandakan perlunya pengoptimalan penggunaan energi dengan cara menyeimbangkan beban kerja dengan kapasitas mesin-mesin produksi. Untuk diagram fishbone rendahnya produktivitas modal perencanaan di perusahaan CV Cherry Sarana Agro. Menurunnya pendapatan sama artinya dengan menurunnya tingkat keuntungan perusahaan. Hal ini sebenarnya dilakukan bantuan dari manajemen untuk melakukan promosi dan meningkatkan kualitas. Walaupun perusahaan CV Cherry Sarana Agro memiliki kualitas yang baik, namun tetap diperlukan pengukuran kualitas untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan.
Peningkatan produktivitas dengan melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang didasarkan pemanfaatan dan teknologi seperti robotik, teknologi sinar laser, teknologi energi, grup teknologi, grafik komputer, manajemen perawatan, konservasi energi. Yang kedua, pendekatan yang didasarkan pada pemanfaatan tenaga kerja, yakni pemberian insentif secara perseorangan, pemberian tunjangan, promosi jabatan. Yang ketiga, pendekatan yang didasarkan pada pengendalian produk, yakni rekayasa nilai atau memberi nilai, tambah produk, diversitas produk, penyederhanaan produk, penelitian dan pengembangan standarisasi produk atau promosi. Mempertahankan produktivitas atau sustaining. Pihak manajemen perusahaan memfokuskan perhatiannya pada peningkatan penjualan. Yang kedua, melakukan perencanaan dan perbaikan strategi pasar yang matang. Etos tenaga kerja, pelayanan pelanggan, memperhatikan standar kualitas produk. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata atau hal apapun, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.